Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Huda, NIM 42, dan rekan saya yaitu Safitri Salsabila dengan NIM 81. Kita di sini akan membahas sistem pendukung keputusan DSS. Sistem pendukung keputusan DSS merupakan bagian dari sistem informasi yang berbasis komputer yang dipakai untuk mendukung pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. DSS atau disebut Decision Support System dapat juga dikatakan sebagai sistem komputer yang mengolah data menjadi informasi untuk mengambil keputusan dari masalah semi terstruktur yang spesifik. Adapun para ahli yang menyatakan menurut Moore dan Cheng, sistem pendukung keputusan merupakan sistem yang berkemampuan mendukung analisis ad hoc data dan pemodelan keputusan, berorientasi keputusan, orientasi perencanaan masa depan, serta digunakan pada saat-saat yang tidak biasa. Sistem pendukung keputusan DSS ini dibuat sebagai satu cara untuk memenuhi kebutuhan seseorang manajer dalam membuat keputusan yang spesifik untuk memecahkan masalah yang spesifik pula. Terdapat 3 tujuan dalam DSS yang harus dicapai, yaitu 1. Membantu manajer dalam pembuatan keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Nomor 2. Mendukung keputusan manajer dan bukannya mengubah atau menggantinya. Nomor 3. Meningkatkan efektivitas manajer dalam pembuatan keputusan dan bukannya peningkatan efisiensi. Ketiga tujuan ini saling berkaitan dengan 3 prinsip dasar konsep DSS, yaitu struktur masalah, dukungan keputusan, dan efektivitas keputusan. Dalam pengambilan keputusan, terdapat 4 tahapan yang harus kita ketahui. Yang pertama yaitu tahap pemahaman, yang kedua yaitu tahap perancangan, nomor 3 yaitu tahap pemilihan, nomor 4 tahap penerapan. Adapun jenis keputusan dalam pengambilan keputusan, yaitu keputusan tak terprogram, yaitu keputusan yang tidak terprogram, tidak ada metode pasti untuk menangani masalah. Yang kedua, keputusan terprogram, yaitu keputusan yang berulang dan rutin. Suatu prosedur dilakukan bukan sebagai sesuatu yang baru. Nomor 3 yaitu keputusan semi terprogram, yaitu kombinasi dari tak terprogram dan terprogram. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang jenis masalah. Jenis masalah ini dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama masalah terstruktur. Terdapat pada 3 tahap, yaitu pemahaman, perancangan, dan pemilihan. Yang kedua yaitu masalah tidak terstruktur. Masalah ini tidak terdapat dalam 4 tahap pemilihan keputusan. Dan yang terakhir yaitu masalah semi terstruktur. Selanjutnya yaitu tentang keharusan DSS. Yang pertama, membantu manajer dalam membuat keputusan untuk memecahkan masalah semi terstruktur. Yang kedua, mendukung penilaian manajer. Yang ketiga, meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan manajer dari hanya sekedar efisiensi. Dan perlu diingat bahwa DSS atau sistem pendukung keputusan ini tidak menggantikan manajer. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang model DSS. Terdapat database yang isinya digunakan oleh yang pertama yaitu perangkat lunak penulisan laporan, menghasilkan laporan periodik maupun khusus. Yang kedua yaitu model matematika, menghasilkan informasi sebagai hasil dari simulasi yang melibatkan satu atau beberapa komponen. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang kriteria sistem pendukung keputusan. Sistem pendukung keputusan dirancang secara khusus untuk mendukung seseorang yang harus mengambil keputusan-keputusan tertentu. Kriteria sistem pendukung keputusan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu interaktif. Sistem pendukung keputusan memiliki user interface yang komunikatif sehingga pemakai dapat melakukan akses secara cepat ke data dan memperoleh informasi yang dibutuhkan. Yang kedua yaitu fleksibel. Sistem pendukung keputusan memiliki sebanyak mungkin variabel masukan, kemampuan untuk mengolah dan memberikan keluaran yang menyajikan alternatif-alternatif keputusan kepada pemakai.
Yang ketiga yaitu data kualitas. Sistem pendukung keputusan memiliki kemampuan untuk menerima data kualitas yang dikuantitaskan dan sifatnya subjektif dari pemakainya. Yang keempat yaitu prosedur bakar. Sistem pendukung keputusan mengandung suatu prosedur yang harus dirancang berdasarkan rumusan formal atau juga berupa prosedur kepakaran seseorang maupun kelompok dalam menyelesaikan suatu bidang masalah dengan fenomena tertentu. Pembahasan yang terakhir yaitu tentang beberapa alasan mengapa perusahaan-perusahaan utama memulai pengembangan DSS atau sistem pendukung keputusan dalam skala besar, yaitu yang pertama, kebutuhan akan informasi yang akurat. Kedua, DSS dipandang sebagai pemenang secara organisasi. Ketiga, kebutuhan akan informasi baru. Keempat, manajemen diamanai DSS atau sistem pendukung keputusan. Kelima, penyediaan informasi yang tepat waktu. Dan yang terakhir yaitu pencapaian pengurangan biaya.